Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 1 Februari 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Aksa yang cemburu melihat Amira memberikan minuman kepada Yuda ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Aksa pun menyuruh Amira untuk ikut bersama dengan dirinya. Ya, di sana Aksa seperti melarang Amira ya kawan-kawan untuk dekat-dekat dengan Yuda. Hal itu membuat Amira benar-benar sangat muak dengan semua yang Aksa lakukan karena Amira mengira bahwa Aksa terlalu mengontrol hidupnya. Sementara itu di sisi lain, Adam Black saat itu sedang melakukan live streaming ya kawan-kawan, dan Adam Black saat itu mengatakan bahwa dirinya besok akan bertemu dengan Sugar Baby, yaitu Amira yang dimaksud dalam hal ini ya kawan-kawan. Dan sepertinya Amira masih marah kepada Aksa karena ketika meeting Amira tidak mau menyumbang ide apapun ya kawan-kawan, dan apapun yang dikatakan oleh Aksa, Amira hanya nurut saja. Aksa pun berpikir ada sesuatu yang aneh ya kawan-kawan, karena tidak biasanya Amira seperti ini, sehingga Aksa mendatangi Amira ke ruangannya, dan di sana Amira benar-benar meluapkan semua emosinya ya kawan-kawan tentang kehidupannya yang saat ini benar-benar sangat buruk. Sementara itu di sisi lain, saat itu Galang ternyata sedang menjalankan misi dari Lian Bagaskara untuk membajak semua data-data tentang klien milik perusahaan Rahardian ya kawan-kawan. Namun saat itu Galang malah justru menemukan sebuah kejanggalan di mana Reno ternyata ingin menyabotase acara syuting Adam Black dan juga Amira besok ya kawan-kawan, sehingga saat itu Galang mengetahui semua rencana Reno. Sementara itu di sisi lain, Adam Black yang pada saat itu datang ke hotel The Rahardian ya kawan-kawan, ternyata melihat ada Hilda dan juga Reno yang berusaha untuk menyabotase ruangan yang akan digunakan untuk acara besok ya kawan-kawan, atau alat-alat yang akan digunakan untuk besok. Untung saja saat itu Adam berhasil untuk memergoki mereka dan mereka pun kabur ya kawan-kawan, sehingga mereka berhasil lolos dari kejaran Adam. Bahkan mereka pada akhirnya berhasil untuk merusak sebuah kabel yang nantinya akan digunakan untuk acara tersebut, dan mereka berharap bahwa hal itu akan menyebabkan kekacauan atau bahkan mungkin kebakaran ya kawan-kawan di acara syuting. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Bella ternyata datang ke kantor Aksa, dan Bella ternyata ingin terlibat dalam syuting tersebut. Bella pun berusaha untuk bersikap manis dan mengajak Aksa makan siang di luar ya kawan-kawan. Namun kejadian tak terduga dialami oleh Aksa, di mana saat itu ada seorang ibu hamil yang ingin mencubit pipi Aksa. Awalnya Bella menolak, namun Aksa teringat tentang Amira yang terkadang suka emosi dan meledak-ledak. Oleh karena hal itu, Aksa pun membiarkan orang tersebut untuk mencubit pipinya. Bahkan setelah itu, Aksa sepertinya merasa bersalah dengan apa yang Aksa lakukan kepada Amira. Sementara itu di sisi lain, Pak Kusno ingin mencelakai Amira. Ternyata maksud dari Pak Lian menyuruh Pak Kusno untuk menyelidiki tentang Amira itu disalahartikan oleh Kusno ya kawan-kawan. Maksud Lian yaitu agar Kusno mendapatkan informasi tentang Amira dan apa saja yang Amira lakukan, karena
ini bisa menjadi sebuah kunci bagi Lian untuk memegang Galang ya kawan-kawan. Namun, Pak Kusno hampir saja mencelakai Amira. Untung saja Galang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Pak Kusno. Namun, pada saat Galang mengejar Pak Kusno, ternyata Pak Kusno berhasil kabur. Dan Pak Kusno pun pergi meninggalkan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Galang akhirnya meminta maaf kepada Amira karena memang dirinya tidak berhasil untuk menangkap pelakunya. Sementara itu Zaki datang ke ruang wardrobe untuk merusak beberapa properti dan juga mencuri salah satu aksesoris yang sangat ikonik dengan Adam Black ya kawan-kawan. Hal ini membuat Amira benar-benar sangat panik. Namun untung saja Amira saat itu bersama dengan Galang yang menyamar sebagai Yuda. Yuda pun akhirnya mencoba untuk menenangkan Amira. Bahkan Yuda membawa Amira ke tukang loak ya kawan-kawan untuk mencari Leontin yang hampir sama dengan Leontin yang hilang, dan mereka pun berhasil menemukannya hingga pada akhirnya Amira dan juga Yuda pun melakukan tos. Ya, mereka secara refleks melakukan hal itu ya kawan-kawan, namun Amira terlihat begitu sangat familiar dengan hal ini dan Amira merasa bahwa Yuda itu sangat dekat dengan dirinya. Sementara itu di sisi lain Aksa yang merasa bersalah dengan Amira pun akhirnya membeli satu set untuk olahraga boxing ya kawan-kawan. Ada samsak, ada sarung tinju dan juga yang lainnya ya kawan-kawan. Saat itu Aksa benar-benar sangat niat sekali untuk meminta maaf kepada Amira. Bahkan ketika Aksa pada saat itu membawa barang-barang tersebut, Aksa sampai terjatuh ya kawan-kawan di halaman samping rumah. Dan Aksa terlihat begitu sangat menikmati momen-momen ini karena Aksa menganggap bahwa ini mungkin adalah bagian dari kehidupannya di mana dirinya akan menjadi seorang ayah. Dan di malam harinya Aksa pun mengirim pesan kepada Amira untuk datang ke ruangan belakang. Dan ternyata Amira pun datang dan melihat ada samsak yang tergantung di hadapannya. Saat itu Amira benar-benar berterima kasih kepada Aksa ya kawan-kawan. Di sana Aksa benar-benar terlihat begitu sangat perhatian kepada Amira. Namun ketika Aksa mengajukan syarat untuk Amira bisa melakukan semua itu, Amira sempat berpikir bahwa Aksa ingin melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada dirinya ya kawan-kawan. Padahal Aksa hanya mengajukan syarat jika Amira ingin berlatih, Amira harus dalam lindungan Aksa. Wah, benar-benar sebuah alur yang cukup lucu, cukup seru, menegangkan, dan membuat kita semua benar-benar bisa tertawa ya kawan-kawan dengan semua alur yang sangat kompleks tersebut. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang bagaimana cara kita untuk bisa memahami orang lain ya kawan-kawan. Bahkan seperti Aksa, yang sebenarnya Aksa itu baik dan perhatian kepada Amira. Namun karena memang cara Aksa untuk menunjukkan perhatiannya kepada Amira itu salah, sehingga membuat Amira pun salah paham dan mengira bahwa Aksa selalu menindas dirinya. Jadi di sini kita bisa belajar tentang bagaimana cara melihat sesuatu dari berbagai macam sisi ya kawan-kawan, tidak hanya dari sudut pandang kita saja. Nah, kemungkinan besar nantinya di episode-episode yang akan datang, Aksa dan juga Amira akan mulai semakin dekat, semakin bisa saling memahami, dan mungkin semakin jatuh cinta. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV.
Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.